Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisya Nabila Putri dengan NIM 081181205019. Di sini saya akan menjelaskan program menentukan ganjil dan genap dari suatu bilangan. Menentukannya itu seperti penjumlahan. Misalnya bilangan ganjil dan genap dijumlahkan hasilnya ganjil atau genap. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah yang pertama file header-nya. Di sini kita membutuhkan file header iostream supaya kita bisa menggunakan fungsi cin, cout, endel, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan using namespace std titik koma. Ini supaya kita bisa menggunakan semua fungsi atau file. Nah, dilanjutkan dengan fungsi program utama yaitu inMain, buka kurung kurawal. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel. Untuk mendeklarasikan variabel ini, kita membutuhkan tipe data yang kita gunakan adalah integer, bilangan bulat. Maka in bil, a, b, c, titik koma. Dilanjutkan dengan cetak cout, masukkan bilangan pertama. Nah, yang kita masukkan bilangan pertama tersebut akan terinput atau masuk ke variabel A. Selanjutnya, cout masukkan bilangan kedua. Dan bilangan yang kita masukkan akan masuk ke variabel B. Lakukan kemungkinan jika A dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, dan B dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka lakukan C sama dengan A plus B. Untuk mencari nilai C, kita menjumlahkan variabel A dan B. Jika C dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka cout ya. Jika tidak memenuhi, maka cout tidak. Lakukan kemungkinan jika A dibagi 2, hasil baginya tidak sama dengan 0, dan B dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka lakukan C sama dengan A plus B. Untuk mencari nilai C, kita menjumlahkan variabel A dan B. Nah, kemungkinan dari ini, jika A dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, dan B dibagi 2, hasilnya sama dengan 0, jika sama, dia akan ke sini. Jika tidak, dia akan kemungkinan lainnya. Salah satunya tidak sama dengan 0. Maka jika C dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka cout genap. Jika tidak memenuhi, maka kemungkinan lainnya adalah cout ganjil. Kemungkinan lain, C sama dengan A plus B. Jika C dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka cout ya. Jika tidak memenuhi, maka cout tidak. Kita coba running. Masukkan bilangan pertama. Kita masukkan yang pertama 4 dan 6. Maka akan teroutput ya. Itu karena yang kita masukkan variabel A itu dengan 4, variabel B dengan 6. Nah, kita masuk ke pernyataan ini, jika 4 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0, benar. Dan 6 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0, benar. Maka akan lakukan proses C sama dengan A plus B. 4 ditambah 6, 10. Maka 10 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0. Benar, maka cout ya. Nilai C-nya 10. Berarti 10 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0. Ya, benar. Maka cout ya. Nah, kita coba dengan kemungkinan lainnya jika satunya tidak sama dengan 0 dan satunya sama dengan 0 hasil baginya. Kita coba ya. Di sini kita coba 5 dan 8. Nah, maka akan tersiot ganjil. Nah, kita masuk ke sini pernyataan lainnya.
Jika 5 dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 0, benar. Dan 8 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0, benar. Nah, maka akan masuk ke proses ini. C sama dengan A plus B. 5 ditambah 8 adalah 13. 13 dibagi 2 hasilnya sama dengan 0? Tidak. Maka tidak akan tersiot genap. Dia akan ke kemungkinan lainnya. Tersiot ganjil. Sekian dari saya, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.